Selamat pagi, perkenalkan nama saya Trevor John William Obaja dengan nomor NPM 23300516060. Program studi hukum, mata kuliah hukum berdata internasional dengan dosen pengampu Bapak Ogianda Fis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Saya akan membahas mengenai prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status personal. Jadi, status personal adalah suatu kondisi atau keadaan hukum dari seseorang yang diakui atau diberikan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi lembaga-lembaganya. Status ini mencakup hak dan kewajiban, kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk bertindak dalam bidang hukum. Unsur-unsur status personal sifatnya tetap, tidak dapat berubah hanya berdasarkan kehendak pemiliknya. Pada dasarnya, status personal mencerminkan kedudukan hukum seseorang yang ditentukan oleh hukum dari negara tempat ia dianggap terkait secara permanen. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup status personal. Status personal memiliki dua cangkupan konsepsi, yaitu yang pertama, konsepsi luas, mencakup kewenangan hukum seperti menikmati dan kehilangan hak keperdataan, kecakapan bertindak, perlindungan kepentingan pribadi, misalnya kehormatan dan nama, serta hubungan kekeluargaan seperti suami istri, kekuasaan orang tua, perwalian, hingga soal pengesahan anak, pengampuan, dan pewarisan. Lalu yang kedua, konsepsi sempit. Di sini lebih terbatas karena tidak mencakup hukum harta benda perkawinan dan hukum waris. Lalu ada dua cara menentukan status personal. Yang pertama, asas personalitas yang menggunakan prinsip nasionalitas. Artinya, hukum nasional dari seseorang akan tetap melekat padanya kemanapun ia pergi. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara-negara yang menganut tradisi civil law atau Eropa kontinental. Lalu yang kedua, asas teritorialitas yang menggunakan prinsip domisili, yakni hukum dari tempat tinggal permanen seseorang. Pada asas ini biasanya dianut oleh negara Anglo-Saxon seperti Irlandia, Afrika Selatan, Kanada, Amerika Serikat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip nasionalitas terlebih dahulu. Pada prinsip ini, itu bisa juga disebut sebagai lex patriae, berarti bahwa hukum yang mengatur status personal seseorang adalah hukum dari negara tempat ia menjadi warga negara. Prinsip ini bersandar pada pandangan bahwa hukum nasional adalah hukum yang paling memahami kebutuhan dan kepribadian warganya. Lalu ada dua asas umum dalam menentukan nasionalitas. Yang pertama ada ius soli sama ius sanguinis. Ius soli itu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi misalnya seorang lahir di negara Indonesia, maka ia merupakan warga negara Indonesia. Kalau ius sanguinis itu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Jadi ketika seseorang lahir di Belanda dan kedua orang tuanya mempunyai nasionalitas Indonesia, maka ia menjadi warga negara Indonesia. Konsekuensi dari digunakannya asas yang berbeda dalam menentukan nasionalitas seseorang dapat menimbulkan lebih dari satu nasionalitas, yaitu nasionalitas dengan kedudukan bipatre atau multipatre. Juga dapat pula tidak mempunyai nasionalitas sama sekali. Kemudian, prinsip domisili. Domisili adalah tempat seseorang menetap secara permanen, yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Berdasarkan asas domisili, status dan kewarganegaraan personal seseorang berdasarkan hukum domisili atau hukum tempat kediaman tetap orang yang bersangkutan. Ada 3 macam konsep domisili. Yang pertama,
tempat kediaman permanen seseorang, karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Yang kedua, tempat kediaman permanen seseorang, karena ketergantungannya pada orang lain. Misal, anak di bawah umur akan mengikuti domisili orang tua. Lalu yang ketiga, ada tempat kediaman permanen seseorang yang dibuktikan dari fakta kehadiran seseorang secara tetap. Di situ tempat tertentu dan indikasi bahwa tempat itu dipilih atas dasar kemauan. Dalam sistem hukum Inggris, untuk memperoleh domisili of choice harus dipenuhi 3 syarat. Yang pertama, mempunyai kemampuan bersikap atau bertindak dalam hukum. Yang kedua, harus mempunyai tempat kediaman tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mempunyai hasrat atau itikad untuk terus menetap di tempat yang baru. Lalu antara prinsip nasionalitas dan prinsip domisili ini menimbulkan pro dan kontra. Yang pertama, alasan yang mendukung prinsip nasionalitas. Itu hukum nasional lebih cocok dengan perasaan hukum warga negara. Lalu nasionalitas sifatnya lebih permanen dibandingkan domisili. Lalu membawa kepastian hukum lebih besar karena lebih mudah diketahui. Namun kalau prinsip ini digunakan secara ketat, maka akan menimbulkan renvoy terhadap WNA yang di negaranya menganut asas domisili. Lalu dalam hal seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan, dalam hal demikian untuk menentukan SP seseorang harus meminta bantuan asas domisili. Lalu yang terakhir, kelemahan dari prinsip nasionalitas. Suatu keluarga yang mempunyai kewarganegaraan berbeda-beda, maka terhadap status personal seharusnya dipergunakan status domisili. Lalu kita pindah ke prinsip domisili. Ini alasan yang mendukung prinsip domisili. Yang pertama, domisili itu merupakan hukum di mana seseorang yang sesungguhnya hidup. Lalu yang kedua, asas kewarganegaraan seseorang memerlukan bantuan asas domisili. Yang ketiga, hukum domisili sering tidak rigid dengan hukum dari si hakim atau lex fori. Lalu yang keempat, asas domisili akan membantu bagi mereka yang bipatriot. Namun kalau asas domisili ini dipakai secara ketat, maka akan terjadi renvoy apabila asas domisili diterapkan kepada seseorang yang menganut asas nasionalitas, meskipun secara faktual ia berdomisili di tempat yang bukan nasionalnya. Lalu yang kedua, asas domisili ini kurang permanen karena dimungkinkan seseorang mempunyai domisili yang tidak tetap. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih.